posisikan buat share. Oke, oke. Baik. Tes suara saya terdengar, Pak? Oke. Oke, Sudah cukup aman jelas ya? kan? Udah aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Merina. Saya sebagai Product and Business Consultant dari Halo Job. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk Job Host atas kolaborasinya pada hari ini sehingga kita bisa bertemu di room meeting ini untuk melaksanakan webinar ya pada hari ini dengan topik sharing session kerja di Turki seperti itu ya Pak. Jadi senang sekali rasanya saya bisa berada di tengah-tengah sini. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih kembali bersama teman-teman semuanya yang tentunya memang di sini punya ketertarikan dan tujuan yang sama ya, di mana untuk pembangunan karir bahkan sampai ke luar negeri gitu. Aku apresiasi buat teman-teman semuanya yang sudah join di room meeting ini. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu teman-teman saya di sini yang tentunya saya nggak sendirian. Ada Ibu Valencia sebagai Business Development Manager dari Halo Job dan partner saya Luis dari Halo Job juga. Mungkin bisa saya hello. Halo, Oh selamat ya. siang Bapak Ibu. Halo Selamat semuanya. siang, Bu Valencia. Terima Oke, nah mungkin di sini beberapa dari teman-teman ada yang sudah tahu mengenai Halo Job atau mungkin ada yang nggak tahu sama sekali. Jadi mungkin aku mau coba izin share screen tentang website kita karena kebetulan Halo Job ini merupakan oke sudah terlihat kiranya Sudah, sudah. teman. Oke, nah jadi Halo Job ini merupakan platform karir yang memang menyediakan lowongan pekerjaan se-Indonesia yang setiap harinya kita selalu update tentang lowongan pekerjaan terbaru. Dan juga kita gak cuma menyediakan lowongan pekerjaan, kita juga membantu job seeker untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tepat dan juga terarah tentunya. Nah, ini tampilan dari website kita, teman-teman mungkin bisa searching di halojob.id atau bisa download aplikasi kita di Play Store, App Store secara gratis ya, teman-teman bisa download dan bisa lihat ada banyak company-company yang sudah bergabung di kita dan posting lowongan pekerjaan. Mungkin kalau teman-teman di sini berminat, boleh eh, kepoin website kita atau aplikasi kita. Nah, jadi saat ini kita tuh fokus di eh, tiga hal utama, yaitu Smart Job Matching. Nah, Smart Job Matching ini apa sih? Jadi teman-teman di sini yang bergabung dan buat akun profile serta CV di Halo Job ini, jadi bisa menggunakan fitur kita. Sebentar, oke. Fitur kita Match with AI di mana memang nantinya dari platform HaloJob akan merekomendasikan pekerjaan apa yang paling cocok buat teman-teman setelah teman-teman isi profile seperti skill yang teman-teman punya, pengalaman pekerjaan yang teman-teman punya, atau mungkin pengalaman pendidikan yang teman-teman jalani seperti itu. Nah, Match with AI-nya tuh gampang banget. Jadi teman-teman tinggal klik button Match with AI, lalu teman-teman tinggal Smart Matching. Habis itu antara CV dan juga job yang ada di Halo Job semua itu akan muncul presentasinya seperti ini. Jadi 54% match dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang disediakan di Halo Job yang kemudian teman-teman di sini bisa lamar gitu sesuai dengan kecocokan tersebut. Yang kedua, fokus utama kita juga menyediakan yang namanya eh tracking system. Tracking system itu di mana nanti teman-teman itu bisa lihat apakah teman-teman ini bisa apa namanya progres teman-teman ketika melamar pekerjaan, apakah teman-teman itu berhasil atau teman-teman gagal. Nah, semuanya nanti detect di aplikasi website kita. Jadi nggak ada tuh lagi yang namanya teman-teman bakal di ghosting. Jadi ketika teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman akan dinyatakan lulus dan ketika teman-teman dinyatakan gagal, maka teman-teman akan dinyatakan gagal. Seperti ini contohnya. Jadi aku coba lamar, ternyata aku memang sudah gagal di CV selection-nya pun nggak keterima, makanya nggak bisa lanjut untuk HR interview. Seperti itu. Dan yang ketiga, kita juga tuh nggak cuma menyediakan yang namanya lowongan pekerjaan, tapi kita juga support ada bootcamp. Ada beberapa bootcamp yang memang disediakan, kita kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan atau nantinya memang bakal ada kegiatan yang disediakan oleh Halo Job untuk mengadakan bootcamp dan training. Yang sudah pastinya itu semua bersertifikat. Jadi teman-teman sekiranya bisa menambahkan skill untuk dimasukkan ke CV, portofolio, agar lebih meyakinkan dan memang terlihat profesional bahwa teman-teman memang punya skill di bidang tersebut yang ingin teman-teman lamar, seperti IT atau technical core banking dan lain sebagainya nanti akan ada bootcamp dan juga training yang memang disediakan oleh Halo Job itu sendiri. Seperti itu. Nah,
Kalau kita kaitkan dengan topik kita pada hari ini yaitu kerja di Turki, mungkin banyak orang punya mimpi kerja untuk di luar negeri gitu ya. Tapi memang aksesnya mungkin susah, nggak punya kenalan atau memang apa namanya informasinya terbatas mengenai hal tersebut. Nah, tapi sekarang tenang aja teman-teman, berdasarkan digitalisasi sekarang sudah semakin luas, teman-teman tuh bisa cari loh apa namanya sekiranya organisasi atau perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan hal tersebut untuk menjembatani. Nah, terkait ini, Halo Job juga kita kolaborasi ya dengan job host seperti webinar ini, dan juga job host juga sudah bergabung di platform kita Halo Job dan membuka beberapa lowongan pekerjaan di bidang spa dan hospitality ya Pak. Nah, Betul, kalau betul. tidak Di salah bidang tuh, spa ya hospitality. betul. Kalau tidak salah tuh sudah posting loker di Malaysia ya, Ya, Malaysia, ada Turki dan juga Malaysia, Dubai. di Dubai. Iya, betul. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mimpi kerja di luar negeri, bisa banget teman-teman cari di Halo Job atau bisa kunjungi job house itu langsung. Nah, mungkin sekian aja ya eh, apa pembukaan atau presentasi mengenai Halo Job ini, gambaran besarnya seperti apa. Nah, mungkin hari ini teman-teman bakal dapat lebih banyak insight lagi nih dari pembicara kita yang luar biasa banget, didatangkan langsung gitu pembicara dari Turki ya, orang Indonesia ya Pak ya, orang Orang Indonesia Indonesia. yang memang sudah bekerja di Turki seperti itu. Nanti teman-teman bisa dengarkan pengalaman apa yang mereka punya, dan semoga aja ini bisa menjadi titik karir awal teman-teman semua yang bergabung di sini seperti itu. Mungkin dari Bu Valencia ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup informasinya, terima kasih. Oke, oke, mungkin saya kembalikan kepada moderator kita, Bapak Ramdhani, boleh dipersilakan. Terima kasih banyak ya teman-teman, semangat, semoga sukses. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas presentasinya. Oke teman-teman, jadi nanti semangat ya terkait job-job yang ada di Halo Job. Kebetulan Halo Job adalah salah satu official partner kami di Job Host, di mana teman-teman boleh meng-apply job yang kami punya melalui link Halo Job. Nanti kami akan sertakan linknya juga sehingga teman-teman akan lebih mudah kami seleksi. Di mana nanti teman-teman yang spa terapis terutama akan mendapatkan full dana talangan pelatihan gratis dan juga full dana talangan keberangkatan gratis. Oke, di samping itu, saya izin juga memperkenalkan ya teman-teman. Ini platform kita, JobHost. JobHost merupakan salah satu platform atau marketplace bagi teman-teman pekerja, khususnya di luar negeri ya. Kita jarang ada yang di dalam negeri, maka kami kerjasama dengan Halo Job. Kami berfokus pada pelatihan di bidang spa terapi dan housekeeping atau hospitality, di mana penempatannya kita ada di beberapa negara, di antaranya ada Dubai, Hong Kong, Turki, Malaysia, Singapura, terus masih banyak lagi ya. Nah, ini tim kami, teman-teman semua, dan insya Allah hari ini akan dibersamai ketika sesi sharingnya bersama Ibu Siti Aisyah selaku co-founder dari Jobhouse. Nah, di samping itu kami sekarang beralamat di Jalan Mawar Raya di Tangerang Selatan, dan ada satu LPK kami juga yang sedang kami building dan sudah bisa digunakan untuk pelatihan hospitality-nya atau perhotelannya di daerah Pamulang gitu. Nanti di sesi ini boleh diajukan pertanyaan dan lain sebagainya setelah ada Miss Hilda dan Miss Aisyah yang membantu jalannya acara ini untuk bisa dapat teman-teman gali sebanyak mungkin informasinya, sebanyak mungkin hal-hal yang ingin teman-teman tahu terkait job spa terapis di luar negeri atau job lainnya. Karena kebetulan kita ada salah satu kandidat alumni tahun 2025 sekarang saat ini juga masih bekerja sebagai spa terapis di Kota Ankara. Jadi teman-teman boleh curhat, boleh tanyakan apapun, salju mungkin, bertanya tentang musim, bertanya tentang makanan, tentang budaya kerja dan lain sebagainya. Oke. Tanpa berpanjang-panjang lebar, saya serahkan kegiatan sharing session hari ini kepada moderator kita yaitu Ibu Siti Aisyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dani atas kesempatannya. Sebelum kita mulai, kita mau menyapa terlebih dahulu nih teman-teman yang udah berada di ruang Zoom. Di sini partisipannya udah ada 26. Boleh dong teman-teman sebelum kita lanjutkan ke sesi inti kita, boleh dong kita tahu teman-teman dari mana aja,
boleh di kolom chat ya. Namanya siapa, asalnya dari mana, supaya kita saling mengenal lewat virtual Zoom ya, satu sama lainnya. Ya, halo Kak Yanti. Kak Yanti nih dari Jakarta ya, deket ya dengan kita LPK yang di Bintaro. Boleh dong Kak Yanti ya, kalau sekali main ke tempat kita dengan senang hati, silakan Kak. Yang lainnya boleh ya di kolom chat supaya kita saling mengenal satu sama lainnya. Ada Kak Ane nih, Kak Ane dari Cianjur, Cianjur Jawa Barat. Halo Kak Ane. Ada Kak Sri juga dari Batam. Halo Kak Sri. Ada Kak Hesti, Kak Diana. Boleh Kak, iya, boleh main ke LPK ya. Ditunggu kedatangannya Kak. Halo Kak Dewi dari Semarang. Boleh Kak Dewi kalau ada kesempatan mau main ke LPK kita, ada di Bintaro, di Tangsel, dan ada di Pamulang juga ya Kak. Halo Kak Riri dari Bandung. Ya, baik teman-teman sekalian, kita buka terlebih dahulu untuk agenda pada siang menjelang sore hari ini. Ya. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan teman-teman sekalian sudah bergabung di ruang Zoom dalam agenda sharing ya, dalam agenda sesi talk show bersama Miss Hilda yang insya Allah sebentar lagi nanti beliau akan hadir di sini ya. Apakah Miss Hilda sebelumnya sudah bergabung di ruang Zoom ini? Hadir, Miss. Oh, belum ya? Baik. Ada, Miss. Oh, sudah Miss. ada Miss Hadir. Hilda. Ya. Ya, baik. Baik. Terima kasih Miss Hilda sebelumnya. Sama-sama. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah dibuka ya oleh Pak Dani, kemudian sudah ada presentasi juga dari Halo Job, kemudian sudah ada sambutan. Sekarang kita akan masuk ke sesi inti, di mana sesi inti ini nantinya akan dibawakan oleh Miss Hilda ya dalam talk show. Teman-teman sekalian yang berada di ruang Zoom ini boleh bertanya apa aja kepada Miss Hilda seputar kerja di luar negeri ya, berdasarkan pengalaman Miss Hilda di sana ataupun hal apapun yang perlu didiskusikan. Baik teman-teman sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan sharing dan ataupun sesi talk show dari Miss Hilda kepada Miss Hilda. Dipersilakan Miss. Oke, Assalamualaikum semuanya teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat sore menjelang sore ya di Indonesia ya. Iya, kenalin aku Iya, Hilda. sore Miss. Hilda, alumni siswa dari LPK-nya Pak Dani. Sekarang aku di Ankara, Turki. Usia aku 26 tahun, boleh dipanggil Hilda aja. Kedengeran nggak suaranya? Ada nggak suaranya, teman-teman? Ada ya? Oke. Oke. Di sini aku di Ankara ini aku kerja sebagai spa terapis di Doka Hotel, di mana Doka Hotel itu mencakup 6 hotel, ada Double Bond Hotel Spa Asia, 3 hotel Asia konsep spa, Live Spa, sama Orange Portakal Spa. Untuk teman-teman di sini, aku mau ngejelasin kalau misalnya aku itu alumni dari LPK-nya Pak Dani itu sekitar 7 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, terus sekarang aku udah di Ankara. Alhamdulillahnya dapat tempat dan hotel yang full season, jadi alhamdulillahnya dapat hotel yang full season, jadi aku
aman lah di sini, di Ankara termasuknya aman kok. Tuh. Untuk hotel juga aku kerjanya di sini. Aku mau jelasin pengalaman berdasarkan pengalaman kerja di hotel dan company yang aku kerjain sekarang, karena kalau kita bicara soal Turki itu kan banyak banyak company dan sistem kerja mereka juga beda-beda. Aku menjelaskan berdasarkan apa yang aku alami selama 8 bulan ini, apa yang aku dapat, benefit apa aja yang aku dapat selama 8 bulan ini. Jadi boleh kalian tanya-tanya ke aku apa sih yang selama 8 bulan ini aku tuh soal gaji atau soal jam kerja atau soal benefit-benefit lainnya nanti boleh kalian tanyain aja, nggak apa-apa gitu. Tapi aku menjawab berdasarkan pengalaman kerja dan hotel tempat aku bekerja gitu. Ini bisa jadi sama, ini bisa jadi sama di semua tempat juga, atau sistemnya aku nggak bisa bilang sama semua juga sih di semua tempat. Mungkin beberapa tempat kurang lebih sama lah, kayak kayak yang aku alamin kalau misalnya kerja dalam kondisi full season kayak gitu. Udah cukup Bu Aisyah, boleh silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman. Ya, dari teman ini ada 20 boleh pekerjaan kah, sekitar pengalaman kah, ataupun hal-hal lainnya ya. Kita bila ada pertanyaan boleh langsung open mic ya. Silakan. Boleh teman-teman yang mau nanya langsung aja open mic, sebutin namanya siapa, biar kita kenal. Oke. Boleh cerita sedikit mulai dari LPK sampai dapat job. Aku itu kebetulan murid angkatan pertamanya Pak Dani. Dari Pak Dani itu awal buka LPK, dulu muridnya baru 7. Nah, aku salah satunya. Kayak gitu. Terus agak gimana ya, kita kan proses ke luar negeri ya. Proses ke luar negeri itu nggak segampang yang kita bayangin, tapi nggak sesusah juga yang kita pikirin ya kan. Waktu itu aku pertama kali dapat job di Holiday Inn Spa. Tapi karena waktu itu ada pembatasan pembatasan imigran ke Turki, jadi aku sempet kena reject visa. Nah, reject visa itu yang kita bayangin kan serem ya. Kalau kita kena reject visa itu, wah katanya nggak bisa lagi nih proses ke Turki, atau nggak prosesnya lama lagi nih kalau reject, atau nggak bisa jadi eh, ngambang gitu aja. Bisa jadi setahun, 2 tahun, atau 3 tahun kita proses ke negara lain nggak bisa. Kita proses di Turki juga masih nggak jelas ya kan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya aku dari dua minggu di reject ke approve di Doka Hotel yang sekarang aku tempatin kayak gitu. Kak, aneh. Kerjanya berapa minggu, berapa hari seminggu? 1 minggu itu kita 6 hari kerja, Kak. Kita liburnya itu weekday antara Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis, maaf. Senin sampai Kamis, karena di Jumat itu, Jumat Sabtu Minggu itu kan akhir pekan, itu biasanya ramai kayak gitu. Ada batas umur maksimal untuk spa terapis. Kalau batas umur maksimal itu kan tergantung company-nya masing-masing ya, Kak. Aku nggak bisa jelasin, tapi di tempat aku kerja ini ada yang usianya 42 tahun ada gitu. Kalau ini semua. Kalau untuk biaya beda-beda ya, Kak. Karena kan aku kan sistemnya dana talang full sama Pak Dani, dan setiap tahun itu pasti beda biayanya, kayak biaya visa segala macam itu kan pasti beda, karena aku juga berangkatnya kan dari tahun kemarin gitu. Mbak Putri, halo Mbak, aku Putri. Untuk persyaratannya apa saja, untuk apa? Kalau untuk persyaratan sama umur maksimal boleh ditanyain sama ke Pak Dani ya, soalnya kalau aku kan di tempat aku kerja ini
persyaratan tuh beda-beda sayang. Nanti biar Pak Dani aja yang jelasin kalau untuk persyaratan dokumen dan segala macam. Tapi waktu itu aku prosesnya all in sih, all in semua dokumen Pak Dani yang ngurus kayak gitu. Cuman kayak medical aja, medical kan kita harus jalan sendiri kan kayak gitu. Total salary dan benefit apa aja. Ini. Nah, ini aku mau jelasin berdasarkan pengalaman di hotel aku ya. Aku nggak bisa bilang berapanya di tempat lain, tapi aku berdasarkan dari hotel tempat aku kerja kayak gitu. Dari benefit dulu. Kalau benefit yang pasti asuransi. Kayak hari ini aku baru aja ngurus asuransi ID elektronik. Nah, baru aja hari ini aku ngurus. Sebelum-sebelumnya ada, tapi kan berbentuk kartu. Nah, sekarang pagi ini aku udah berbentuk yang elektronik. Terus asuransi ya, dapat. Setelah itu kayak jam kerja kita terbagi ada 3 shift sih dari tempat aku kerja. Ada yang masuk jam 12, ada yang masuk jam 2, dan ada yang masuk jam 4. Tuh, terus mes ditanggung, air, listrik semua ditanggung. Kalau untuk makan, aku di bos yang tempat aku kerja itu biarpun kita satu bos beda-beda sistem sistem ininya Kak. Karena kan beda hotel ya. Ada yang hotelnya menyediakan makan, ada yang hotelnya nggak menyediakan makan. Nah, di tempat aku ini hotelnya tidak menyediakan makan, tapi menyediakan bahan pokok makanan. Itu diberikan setiap 2 minggu sekali. Ayam, kayak gitu. Di tempat yang hotel aku di Double Bond ini, gitu. Karena beda-beda ya, Kak. Ada juga di hotel lain, di satu bos, itu makan dapet, ayamnya juga dapet, kayak gitu. Memang beda-beda. Ada yang berbentuk uang, uang untuk konsumsi, ada yang berbentuk bahan makanan kayak aku dapatnya ayam kayak gitu. Terus ada juga yang memang dapat makan dari hotelnya itu beda-beda, nanti disesuaikan sama tempat kerja kakaknya gitu. Aku menjelaskan berdasarkan pengalaman aku kayak gitu. Terus untuk salary aku karena dipotong asuransi, karena aku kan kerjanya kan resmi ya Kak, jadi ada yang namanya asuransi kayak gitu-gitu. Aku UMR Turki itu belum sama prem. Itu premnya itu berapa Kak? Nah, premnya itu tergantung treatment yang aku kerjain, kayak ada treatment yang 50 menit, 60 menit, 70 menit, 80 menit sampai 120 menit, itu tergantung treatment yang kita ambil Kak premnya. Terus untuk skipin. Untuk benefit tadi udah aku jelasin ya, bahasa Turki. Bahasa Turki ini uh, dulu aku waktu di LPK itu terlalu belajar yang kayak nanya ini di mana, ini di mana, ini di mana. No. Sampai sini ternyata sesimpel itu. Aku tipe orang yang belajarnya otodidak, dan alhamdulillah selama 7 bulan aku di sini bahasa Turki aku udah lumayan nyambung lah kalau nggak diajak ngobrol sama customer kayak gitu. Basic-basic aja sih, kayak yang seputar-seputar ada di hotel, kayak anduk atau silahkan tengkurap, silahkan telentang, kayak gitu kan ke tamunya, silahkan duduk gitu. Terus silahkan masuk gitu, silahkan saunanya di sini gitu. Yang simpel-simpel kayak gitu aja kok, nggak yang kayak gimana-gimana banget dipakai kayak gitu. Apa harus punya sertifikat bahasa Inggris? Bahasa Inggris, kakak sayang, ternyata pas aku sampai di Turki bahasa Inggris tuh nggak terlalu banget dibutuhkan kok. Orang-orang sini ternyata minim banget bahasa Inggris gitu. Mereka lebih menjunjung tinggi bahasa dan budaya negara mereka gitu. Bahan makanan untuk per orang satu orang sayang. Kalau di tempat aku gitu, tempat tinggal, gimana tempat tinggal, kita dapat mes sayang, dapat mes, air, listrik, semuanya udah ditanggung kok. Satu mes kamar isi berapa tergantung sayang. Kalau mesnya besar kayak tempat aku, mesnya itu besar besar banget, itu isi 10 orang, tapi 3 kamar besar kayak gitu, 3 kamar yang benar-benar besar kayak gitu. Salary dolar atau lira sebenarnya sama aja. Kalau dalam kontrak $800 dibagi
berbentuk lira dikirim ke rupiah sama aja nominalnya sih Kak. Itu tergantung dari kontrak, tapi aku dapatnya yang lira kayak gitu. Mbak Hilda, maaf, jadi total salary-nya Mbak kisaran berapa? Per bulan itu belum sama tips, bisa lah di atas 15. UMR di Turki sekarang udah 32 sayang. 32.000 lira. Itu belum sama tips. Gimana kita bikin nyaman customer aja sih. Kalau di tempat aku nggak boleh terlalu ngobrol sama customer, tapi gimana caranya gimana caranya customer itu eh, nyaman biarpun nggak ngobrol sama kita gitu. Terus kalau di tempat aku memang nggak boleh terlalu ngobrol sama customer kayak gitu. Terus ada sedikit banyak aturan-aturan dari kayak bos yang memang kita kerja di situ, jadi kita harus eh, rekening. Aku pakai rekening Turki sayang, pakai rekening Turki. Nanti dibuatin kok, sampai sini dibuatin rekeningnya gitu. Kan kita baru dateng, nanti pasti dibuatin kayak asuransi, rekening. Kayak hari ini juga aku habis daftar ID elektronik buat izin kerja di sini. Biarpun aku udah punya Kimlik, biarpun aku udah punya visa, tapi kita kan harus terdaftar secara elektronik kayak gitu. Tapi aku nggak bisa 15 juta itu aku nggak bisa bilang semua semua tempat spa sama ya. Aku bilang berdasarkan hotel yang aku tempatin itu kalau kayak dapet tips gitu. Tapi kayak kemarin bulan puasa itu benar-benar sepi. Kadang sehari dapat satu tamu, sehari kadang nggak megang tamu kayak gitu bulan puasa, karena bulan puasa di sini emang orang-orang jarang ada yang datang ke tempat spa kayak gitu sih. Mbak spill dong bagaimana? Dana talang. Apa yang mau di spill ya? Kalau dana talang memang semuanya ditalangin sama Pak Dani sih. Jadi aku daftar cuman bayar registrasi aja, registrasi, terus selebihnya kontrak turun, kita tanda tangan juga perihal dana talang, selebihnya dokumen proses, terus abis itu medical, segala macem, udah aku sampai sini. Pelatihan aku cukup lama ya, karena waktu itu memang gimana ya, dari Turkinya membatasi membatasi nggak mau nerima dulu gitu pekerja-pekerja migrannya gitu. Jadi waktu itu aku kehalang sama aturan-aturan baru di Turki. Tapi sambil nunggu waktu itu aku nggak nunggu aja di LPK, aku kayak nyari-nyari kerjaan gitu buat ngelancarin ngelancarin gerakan, kan kita harus ketemu sama tamu. Waktu itu aku pelatihan 3 bulan, terus selebihnya aku magang. Potongan, kalau untuk potongan beda-beda sayang ya, itu kan koperasi. Aku nggak bisa spill. Interview sama usernya pakai bahasa Inggris. Interview sama usernya, ini nih, dari sekian banyaknya siswa Padani waktu itu cuman aku yang 3 kali interview sama user. Waktu itu pertama aku sama pertama aku pakai bahasa Inggris. Kedua aku sama orang agennya, sama orang-orangnya Padani. Ketiga, waktu itu dapat tawaran dari hotel lain, cuman tes speaking nyambung gak nih ngobrol gitu, karena waktu itu dia lagi open job reception waktu itu, tapi aku nggak ambil waktu itu. Pakai bahasa Inggris, cuman basic-basic aja sih, nggak yang ditanyain gimana-gimana. Berapa biaya yang nggak keluarkan di Indonesia sampai dapat job ini? Berapa ya? Kalau soal dana, kalau soal dana nggak bisa terlalu ini sih, cuman masih terjangkau dari gaji yang kita dapat sama biaya yang kita keluarin, masih terjangkau. Kursus sayang, kursus. Kalau terapis itu kan jatuhnya kan dia skill gitu. Nggak mungkin kita megang orang tanpa skill ya kan. Kita harus kursus sayang. Bahkan yang udah punya skill aja di sini di training ternyata nggak oke, masih training lagi kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sih eh, anak-anaknya Pak Dani dari 11 11 barengan aku yang berangkat ke mulai deh.
Dari 11 yang berangkat barengan sama aku, 4 anaknya Pak Dani ini nggak bermasalah soal kayak gerakan atau kayak penyesuaian SOP. Alhamdulillahnya kita nggak ada masalah-masalah di situ. Cepet cepet apa namanya? Cepet berbaur di dalam lingkungan itu, kayak ngambil tamu pun enak kan kalau kita kayak udah punya skill gitu. Pasti kita datang ke sana trainingnya cuma sebentar gitu. Karena kalau kita datang ke tempat kerja kita tanpa skill, trainingnya lama, buang-buang waktu. Kita jadinya nggak digaji karena nggak training. Kita jadinya nggak digaji karena nggak ngambil tamu kayak gitu. Biaya kursus berapa? Dulu aku biaya kursus, biaya keberangkatan semuanya dana talang sayang. Kalau untuk kursus itu nanti boleh dibicarain sama Pak Dani aja pelatihannya kayak gitu. Ada di Pak Dani ada trainingnya. Dia nggak memberangkatkan orang tanpa skill soalnya. Ah, untuk perpanjang, kalau kamu di situ oke, bosnya perpanjang otomatis. Tapi kalau dari kontrak kerja aku itu udah otomatis 2 tahun, sayang 1 tahun plus renew gitu. Nah, dalam waktu 2 tahun itu, kalau aku mau perpanjang, kita kita ngomong lagi ke bosnya, pasti tanya kamu mau perpanjang nggak? Kalau mau perpanjang, aku proses kimlik kamu kayak gitu. Kayak kebetulan aku kan bulan Juli ini kimliknya habis gitu. Bulan Juli ini kimliknya habis. Nah, nanti kalian bakal dapat kimlik kayak gini nih. Nah, kayak gini kartu 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 kerja. Apa sih kayak KTP gitu lah kayak gitu. Tuh, ini kan aku bulan Juli habis. Aku udah ditanya sama bos aku, kamu mau lanjut nggak kayak gitu? Kamu mau lanjut nggak? Lanjut di proses dari sekarang karena proses kimlik itu kan sekitar 2 bulan gitu. Kalau mau apply di tempat lain itu bisa, tapi kalau di sini ya, sepengetahuan aku itu agensi di tempat kamu yang baru itu harus bayar gitu, bayar karena bayar kamu ke tempat yang sekarang, terus baru bawa kamu ke tempat ini. Enggak, maksudnya kira harusnya. Seperti itu, teman-teman. Kalau saran aku sih mending pakai jasa agen sih, agen atau kayak LPK karena kalian jadi keluar dari sana itu ada skill gitu, sayang. Sekarang nggak ada target, sayang. Cuti setelah 1 tahun boleh cuti. Kalau di tempat aku 1 tahun boleh cuti 1 bulan, tapi kalau kamu mau pulang itu biaya sendiri. Nah, kecuali kalau 2 tahun cuti 1 bulan, dia per 1 tahun emang dapat cuti 2 tahun. Kalau 2 tahun kamu ngajuin cuti, baru tiket PP-nya ditanggung kayak gitu. Tapi kalau 1 tahun karena baru 1 tahun kan liburan, cuti 1 tahun pulang ke Indonesia itu tiket PP sendiri. Kalau di tempat aku kayak gitu. Jam kerja aku dari jam 12 dari jam 2 siang sampai jam 2 pagi. Kayak semakin malam semakin rame kayak gitu. Terus kalau lewat dari jam 2 aku ada yang namanya ekstra atau lemburan, satu tamunya itu 400 lira kayak gitu. Itu kalau lewat dari jam kerja aku gitu, ada lemburan dari pengalaman Mbak. Aku waktu itu 3 bulan udah dapat job sih, cuman berangkatnya memang agak lama karena emang dari Turkinya membatasi pekerja-pekerja untuk masuk ke negaranya dia kayak gitu. Kalau kontrak kerja cuma 1 tahun, apakah dapat kerja? Kontrak kerja 1 tahun nggak dapat cuti dong, namanya langsung pulang ke Indonesia. Oke, nggak bisa. Kalau kalau 1 tahun nih, karena dia cutinya per 1 tahun ya 1 tahun habis kontrak kamu pulang ke Indonesia sayang gitu. Ada tamu, ini sayang. Satu hal yang paling aku banggakan dari tempat kerja aku itu dia melindungi terapisnya. Alhamdulillahnya di tempat kerja aku itu bosnya aware banget sama aku, sama terapis-terapisnya. Jadi kalau ada tamu yang nakal itu kita langsung ngomong ke resepsi, langsung diusir kayak gitu. Dan kalau misalnya rulesnya kayak gini, tamu itu kan ada yang aneh-aneh ya. Rulesnya kayak gini, uh, tamu ngelakuin sesuatu kayak misalnya minta sesuatu, kita langsung jelasin,
nggak boleh Abi di sini gitu kan. Maaf Abi, di sini nggak boleh, di sini tempat pijat biasa kayak gitu kan. Kita jelasin. Terus kalau dia megang, kita langsung lapor reception, dia di diminta keluar kayak gitu. Ngobrol sama tamu pun, ngobrol sama tamu pun aku nggak boleh yang terlalu terlalu gimana kalau misalnya tamunya udah ngobrolnya mengarah-arah yang kayak cuman namanya siapa gitu kan, itu kan pasti oh dia tertarik nih sama kita, mungkin dia next datang mau kita lagi yang pegang kayak gitu boleh tuh. Terus kayak umurnya di mana, umurnya berapa gitu, oh itu masih oke gitu. Tapi kalau kayak udah nanya-nanya, "Oh, kamu di sini punya pacar nggak, kamu di sini gini 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 gini," ya itu udah nggak boleh. Karena ruangan di tempat ruangan di tem- ruangan di tempat kerja aku itu ada voice recordingnya. Bosnya alhamdulillah aware banget sih sama kita, ngelindungin banget gitu. Kalau kayak tamu yang kebanyakan itu kan, kalau orang sini kan biasa ya minum kayak gitu. Terus mereka datang ke tempat spa dalam kondisi mabuk dan ngomong-ngomong-ngomong, kita jelasin aja. Maaf Abi, di sini nggak boleh ngobrol gitu. Kalau sekali lagi Abi ngobrol, Abi boleh keluar ya gitu. Kita jelasin aja kayak gitu. Alhamdulillahnya di tempat aku ngelindungin banget sih kayak gitu. Iya, 12 jam kerja, 12 jam kerja, tapi kalau lewat dari 12 jam kerja itu aku masih ada tamu, kayak semalam, tadi malam aku jam 2 itu udah selesai harusnya, tapi ada requestan tamu, tamunya nge-request aku. Nah, aku masuknya lembur, lemburnya 400 lira satu tamu gitu. Itu di tempat aku ya, aku nggak bisa bilang berapa-berapa di tempat lain. Tapi di tempat aku satu tamu itu di atas lembur dihitungnya 400 lira kayak gitu. Iya, satu-satunya yang paling aku banggakan di tempat aku itu yaitu dia bosnya ngelindungin banget kayak gitu. Kayak tamu itu laki-laki dipegang perempuan udah pasti kayak nggak mungkin nggak nakal gitu kan. Pasti ada aja tamu yang rese-rese kayak gitu, pasti setiap hari banyak tamu-tamu rese kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya di tempat aku tuh ngelindungin terapis-terapisnya kayak gitu. Bahkan ada juga pernah kasus kayak tamunya malah ngadu katanya terapisnya nih yang nawarin diri gini gini gini. No, karena kita punya voice recording di room, jadi oh dicek nih voice recordingnya, enggak ya, terapis kita nggak kayak gitu. Itu bosnya langsung kayak ngelapor polisi atau segala macam gitu. Aku sukanya di tempatku kerja dia ngelindungin ngelindungin kita banget sih gitu. Kalau tempat kerja yang legal di sini memang rata-rata kayak gitu sih Kak, ngelindungin, kecuali memang kakaknya bukan CCTV ya. Kalau CCTV kan nggak boleh, kadang kan ada tamu perempuan yang nggak pakai apa-apa kayak gitu kan. Jadi voice recording aja gitu dari depan pintu tuh kita punya voice recording. Kalau di tempat kerja aku seperti itu. Aku juga waktu itu berangkat 4 orang dari agensinya Pak Dani, 4 orang, nggak cuma aku sendiri. Dan empat-empatnya ini kita alhamdulillah dapat di Ankara. An- Ankara itu enaknya full season gitu, full season. Jadi kita nggak mikirin 6 bulan harus pulang, 6 bulan putus kontrak atau gimana gitu. Tapi yang season pun ada beberapa dari hotel yang season dia malah tiket PP-nya langsung ditanggung. Jadi kayak liburan, 6 bulan aja kerja balik lagi ditanggung kayak gitu. Itu beda-beda hotel sih kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mbak, saya boleh Sudah bertanya nggak? boleh. Ya, salam kenal ya Mbak Hilda. Saya dengan Ira Ya, dari ya. Jakarta. Saya jujur Oke. nggak punya pengalaman bekerja di bidang eh, spa terapis. Cuman saya sepertinya agak tertarik. Nah, dan seperti yang kita tahu, tujuan dari semua kita mau pergi ke luar negeri itu kan adalah untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Yang saya pengen tahu adalah satu, misalnya pas fixed season, holiday fixed season,
per hari Hmm. Mbak bisa pegang tamu berapa, dan kalau misalnya pas saat sepi, itu per hari Mbak bisa pegang tamu berapa. Itu average-nya aja. Karena dari situ Oke, mungkin bisa kita totalisasi kira-kira nih pendapatan kita average-nya di berapa sih gitu. oke. Aku izin jawab ya, Mbak Ira. Salam kenal. Silakan. Kebetulan waktu pas aku datang itu masih masuk musim panas ya Pak Dani ya, waktu itu ya. Terus kemarin sampai hari ini pun udah mulai mau musim panas lagi sih. Waktu itu musim panas itu sekitar 7 sampai 6 tamu aku pegang sehari. Tapi itu beda-beda program karena di tempat aku kerja tuh ada yang 50 menit, 60 menit, ada yang only massage, um, only massage, ada yang only hamam, ada yang hamam sama massage, ada yang itu bermacam-macam. Itu 6 sampai 7 tamu sehari itu paling rame karena kita terapisnya banyak kayak gitu. Satu hotel itu bisa sampai 12 sampai 13 terapis kayak gitu. Itu musim panas. Terus kalau ngomongin sepinya, nah kayak Lebaran kemarin itu orang di sini emang minim banget pergi ke spa di saat bulan Ramadan kayak gitu. Sehari paling aku satu, dua, paling banyak kayak gitu. Paling-paling kayak paling banyak dua lah waktu Lebaran kemarin gitu. Itu juga programnya kecil kayak only massage karena kan mereka kan puasa kan, nggak mungkin mereka mau di hamam kayak gitu. Berarti sepinya kalau menurut dari penjelasan yang Mbak uraikan, saya tangkap sepinya itu hanya kayak di momen puasa ya, tapi di Iya, 11 bulan 11 bulan sisanya itu termaksud rame ya. aku banyak yang bilang katanya musim salju tuh sepi, tapi aku nggak ngerasain sepi di spa aku musim salju ini tetap ramai gitu. Oh gitu. Ya, Oke, oke, kayak oke. soalnya kalau apa karena di Ankara ini rata-rata full season, jadi memang aktivitas-aktivitas kayak gitu nggak berhenti gitu. Tamu-tamu itu memang nggak berhenti ya, sewajarnya biasa aja biarpun musim dingin kayak gitu. Tapi kalau misalnya puasa memang aku ngerasain sendiri memang sepi sih, sepi kayak kita Hmm. 13 terapis dapat tamu paling satu dua kadang malam ini nggak dapat besok dapat kayak gitu tapi kan masih kebantu lah sama frame kayak gitu terus tips kayak gitu. Oke. Nah, Mbak nyebut-nyebut tips nih. Ini agak menggelitik juga ya kan, menarik. Kalau mohon maaf banget nih ya, kalau Iya, berdasarkan kita lihat-lihat di sosmed itu kan katanya iya, orang Turki itu kan karena liranya lebih kecil dari Indonesia dan orang iya. Turki itu rata-rata, sorry nih ya kalau saya salah, saya memang belum pernah ke Turki tapi saya suka membaca, mencari informasi, Iya. agak-agak red flag, maksudnya agak-agak pelit. Nah, jadi kan biar kita ini juga yang mau pergi tuh tidak teriming-iming, oh gue bakal dapat tips gede nih, enggak, maksudnya jangan terbuai. Jadi kita pengennya yang pergi itu di otak kita yang pasti-pasti aja gitu loh Mbak. Oke, Kak, kalau tips itu tangan kitanya enak nggak ke tamu, bukan karena kitanya gimana gimana, tangan kitanya enak nggak ke tamu, tamunya nyaman nggak sama kita, kasih tamunya nyaman nggak sama kita kayak gitu. Untuk tips ya, aku alhamdulillahnya mau tamu itu orang Turki, orang Afrika, orang Belanda, orang manapun, kalau memang dasar dirinya dia nggak pelit, pasti dapat gitu Kak. Kalau dibilang pelit, ya orang orang Indo juga banyak yang pelit kok Kak gitu. Kalau memangnya Betul. kitanya enak, kalau kitanya pijitnya oke, mereka happy, mereka nyaman sama kita, mereka sekalinya ngasih oke banget gitu. Bahkan aku pernah paling gede aja dapat 5.000 lira, 4.000 lira itu aku udah pernah dapat gitu. Jadi Tuh kalau saya gimana kita asumsikan, gimana gimana kita bawa nyaman customer Kak, bukannya bukannya pelit apa gimana. No, sewajarnya kita sebagai seorang terapis, kita mijit, ngobrol sewajarnya, tanya tekanannya oke nggak, sakit nggak gitu, abla kayak gitu. Sewajarnya kita ngobrol kayak gitu aja, jangan terlalu over juga ngobrol sama tamu kayak gitu. Dia nyaman sama kita, oh orang sini kalau udah royal, biarpun sama kita nggak kenal nih kan, kita terapis nih, ketemunya di situ doang. Siapa nama kamu? Besok saya mau kamu lagi gitu.
Oh, oke, oke, oke. Siap, Kak. Berarti menurut pengalaman Kakak, 80% yang Kakak pegang itu royal ya? Kalau yang aku temuin sih royal, kecuali memang perempuan agak gini, malah agak gini dia sama uang. Kalau sama Oke, oke, perempuan oke. cuman vesikuler, cok i, paling kayak gitu aja. Cok i, paling kayak gitu. Basis sih, oke. Oke, 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 Kak. Oke. Makasih infonya, Malah di sini Kak. lebih oke sih laki-lakinya. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Silakan teman-teman yang masih mau bertanya ya, mumpung di sini ada Miss Hilda, boleh apapun tanyakan seputar pekerjaan di Turki. Sudah nggak sih? Taman. Taman. Sambil menunggu Ada lagi? pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lainnya, mungkin Miss saya mau tanya dong, untuk Miss Hilda Boleh. sendiri apa sih pengalaman yang menyenangkan selama bekerja di Turki? Paling menyenangkan. Paling menyenangkan itu dapat tamu yang nggak banyak ngomong, tapi sekalian ngasih basis. Nggak banyak ngomong. Tekanan yang nggak minta strong, tapi sekalian ngasih basis gini. Itu udah menyenangkan banget sih itu. Aku juga alhamdulillah di sini ya Bu, lingkungannya teman-temannya tuh oke kayak gitu. Terus tempat kerjanya safety. Ya kalau dibilang enak nggak enak pasti di semua tempat kerja ada enaknya ada nggak enaknya. Kalau kita nyari tempat kerja yang benar-benar enak yang kita mau itu nggak bakal bisa kecuali memang kita bosnya ya kan kayak gitu. Oke, baik. Teman-teman lainnya boleh ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Iya. Selagi kita di sini kerja ngikutin SOP, kita kerjanya benar, semuanya aman-aman aja sih menurut aku. Yang penting kita niatnya ke sini mau kerja, tujuan kita kerja gitu ya udah cari uang. SOP kita jalanin ya kan, kita berbaur secukupnya, kerjain apa yang harus kita kerjain, hindarin apa yang harus nggak kita kerjain, fokus kerja, jangan terlalu gini di tempat kerja. Sini kalau di sini orang yang bisa kerja ya udah kepake gitu. Neng, kalau misalkan apa namanya teknik-teknik yang dipakai di sana tuh apa aja so? Oke. Basic banget itu Bali harus bisa banget gitu. Aku alhamdulillahnya dari 4 anak bapak ini semuanya itu basicnya oke. Jadi kita trainingnya nggak lama Pak kayak gitu. Terus kalau kita basic trainingnya Bali aja udah bisa kayak mix massage, aromaterapis massage itu kan kayak aroma kan kita cuma tinggal tambahin aroma ya kan. Memang basicnya Bali sih Pak Bali harus berangkat itu Balinya harus 100% udah bisa. Hamam juga di sini udah pasti kepake banget. Jadi kalau lu semakin lama, sorry kalau kalian semakin lama trainingnya, semakin lama kalian dikasih megang tamu ya semakin lama kalian dapat uang kayak gitu sih. Oke, Neng, makasih ya. Kalau Thai massage, terus yang lainnya gimana tuh? Suka ada yang Apa nih? request gak? Atau menu-menu spa-nya tuh macam-macam spa kan beda-beda. Menu hire asuh. Kalau dari menu itu aku eh, massage itu ada aromaterapi, Balinese, klasik, Thai, court massage, Dorundoku, wind up. Oh, banyak banget tapi memang basicnya itu Bali Pak menurut aku sama aja Bali kecuali memang Thai massage kan dia pijit kering ya kan Thai shiatsu kayak gitu memang dia kering gitu
Kalau kayak aroma, mix masa, semuanya memang basicnya Bali, Pak. Oke, Tinggal kalau kitanya udah bisa Bali, tambahin dikit-dikit aja gitu loh, Pak. siap, paham, paham, Oh, Bang. ternyata aroma nih, tinggal taruh aroma di tangan, customernya suruh hirup, ya kan? Abis itu diolesin ke punggung biar oilnya wangi. Oh, ternyata kayak gitu. Tapi basic massage-nya tetap aja Bali kayak gitu kan. Hmm, Terus kalau mix, ah, ternyata cuman ditambahin medical cream aja nih punggungnya, tapi tetap aja basicnya Bali kayak gitu sih, Pak. Memang Bali harus banget anak-anak yang Bapak keluarin dari LPK, Balinya harus oke siap, kayak siap, gitu. Neng. Neng, ini ada satu lagi di WA nanyain. Neng kan dari nol ya belajarnya. Iya, Neng dari nol, dari nggak tahu apa-apa, nggak tahu itu spa, iya, itu apa. Jadi kan mungkin iya, teman-teman di sini juga ada yang newbie atau yang belum masuk LPK. iya, Apa sih Neng tipsnya atau kadang orang yang mikir susah tuh untuk mempelajari spa. Tapi menurut Neng kayak gimana sih Neng? iya. Sebagai yang nol banget waktu itu. Waktu itu aku bener-bener hari pertama latihan, malamnya tuh nangis, ya Allah, gue cocok nggak sih di job ini gitu. Gue cocok nggak sih di job ini, kok kayak gini banget ya. Kok capek baru latihan sehari aja udah sakit, tangan gue cocok nggak ya di job ini gitu. Sampai bener-bener kalau inget, kalau inget ada Rizka juga pada sini, Pak. Kalau inget, kalau inget pas awal-awal kayak sampai tahun lebih proses sampai hari ini di sini itu gimana kitanya aja sih ya, kitanya yakin niatnya mau cari uang gitu, apapun caranya dipermudah aja jalannya. Tangan sekecil ini Pak, megang tamu-tamu di sini Bapak tahu sendiri kan, orang sini tangannya Rizka sekecil apa. Rizka masuk kategori strong loh. Oh iya. Anak-anak Bapak, anak-anak Bapak alhamdulillahnya nggak pernah nggak pernah dapet tamu maunya strong, change terapis. Awal-awalnya emang nggak bisa, Awal, tapi iya, pas lama-lama belajar kamu kita strong terus, lama-lama iya. kita strong. Menurut aku poinnya ya, kalau kamu paham titik, mau kamu mencet tamu pakai jari kelingking pun itu bakal terasa sakit. Tuh, menurut aku. Karena kalau kita sekuat tenaga tapi kita nggak dapat poin itu pasti nggak terasa ke tamu nih. Gitu. Oke, oke, Pak. Kalau pakai jempol udah nggak kuat, pakainya siku main. Siap, Iya, coach. itu gimana Bisa jadi tekniknya coach nanti? ya. Kalau ini udah nggak kuat, pakai ini siku harus main. Kucuk ablah, kucuk ablah. Hari ini libur Pak. Tadi pagi kita habis ngurusin Lihat. ID elektronik. Iya, ID elektronik. Kita kan sebenarnya udah pada punya Kimlik kan, tapi kan tetap harus terdaftar di itu kan. Siap, siap, siap. Tuh ada lagi pertanyaan lanjut lagi mungkin yang di eh, meeting chat ya. Oh ya teman-teman BTW Mbak Hilda ini hanya bisa sampai jam 1 siang waktu Turki ya. Iya. Which is jam 17. Mungkin maybe 30 menitan lagi kita akan bincang-bincang. Monggo lanjut. Itu tuh ada Boleh ada yang mau pertanyaan bertanya tuh lagi? di ini Mumpung di hari ini aku libur. di chat tuh Kak Hilda. Oke, oke, sorry. 11. Dorundoku tuh sama kayak elbow, sama kayak Ankara nama hotelnya. Nanti aku spill apa ya, profil profil hotel tempat aku kerja ya. Itu ada di Trainingnya berapa posternya lama? ya. Aku training. Alhamdulillah. Aku training waktu itu cuma 3 bulan ya Pak ya. Habis itu aku magang nyari uang. Iya, semua kata-kata gitu 3 bulan sambil nunggu visa Aku habis itu OJT. sambil nunggu visa aku nyari uang OJT gitu. Trainingnya berapa lama? Trainingnya berapa lama? Terakhir Mbak gaji gimana? Gaji aku ditransfer sayang. Jadi sampai sini nanti dibikinin IBAN. Kalau di sini kan IBAN kan, sampai sini dibikinin IBAN, ditransfer kayak gitu. Kan kita ada visa, ada Kimlik, terus kalau belum ada nanti dikasih cash. Di sini banyak kok jasa-jasa kayak penukaran uang gitu. Nanti kakak-kakak seniornya atau teman-temannya juga ngasih unjuk. Istirahatnya gantian istirahatnya kalau nggak ada tamu istirahat. Soalnya nggak ada sistemnya nggak ada istirahat kita, kalau nggak ada tamu ya nyantai, kalau ada tamu ya kerja kayak di gitu. sini ganti-gantian sih rollingan. Iya kan kita ada rollingan gitu. Misalnya siapa duluan. Hari ini aku dapat preminya lebih gede nih, Rizka lebih kecil, berarti besok Rizka naik duluan gitu, aku belakangan kayak gitu. Rollingannya oke sih menurut aku, jadi
Iya, adil. Karakter orang di Turki. Karakter orang di Turki. Sebenarnya kalau emang orang dasarnya jelek hati, mau di mana-mana juga jelek hati sih menurut aku ya gimana pembawaannya kita aja kalau kitanya oke, orang oke ke kita gitu. Kalau kitanya baik ke orang, orang baik ke kita. Nggak mungkin kitanya udah baik ke orang tiba-tiba orangnya gini kan kayak gitu. Itu gimana pembawaan kita aja di tempat kerja itu kerja sewajarnya, bersikap sewajarnya, sama tamu sewajarnya gitu. Main aman aja karena kita di negara orang kayak gitu. Transport transport aku nggak ada transport karena aku kerjanya tinggal nyebrang sayang. Ini tempat losmen aku nyebrang spa aku kayak gitu. Aku nggak ada transport karena aku nyebrang tapi aku dapat 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 konsumsi kayak ayam gitu-gitu. Kalau transport ada di hotel lain juga, maksudnya di satu bos yang sama tapi di hotel lain itu kita dibayarin taksi gitu, taksi bus kayak gitu. Karena kalau aku kerjanya alhamdulillahnya dapetnya yang tinggal nyebrang jadi bangun tidur mandi kerja kayak gitu nggak yang mesti naik bis atau enggak kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Itu Neng cerita musim salju coba Neng di sana. Musim salju Pertama gimana kan. ya Pak? Kirain kirain musim salju mau sepi, nggak tahu tetap aja rame. Tapi ekspektasi kamu Udah melihat kalau salju, senang nggak dan lain sebagainya. senang, senang dong. Tapi Senang banget. Biasa kita main panas-panasan ya kan di Banten. musim salju lebih banyak hamam atau Sekarang pijat biasa? Pak, karena di sini full season ya, menurutnya nggak ada bedanya. Oh. Semua kamu sama aja. Jadi aku di tempat aku tuh ada yang namanya program Kesekupuk Hamam, Nah, Kesekupuk Masas. Ada KKMK Kesekupuk Masas, KKMK Kesekupuk Masas. heeh. Jadi hamam dulu baru masas. Ada MKK Masas Kesekupuk Masas dulu baru hamam. Ada juga Kesekupuk Masas Kupuk Hamam Masas Hamam. Jadi jadi tetap aja gitu, tetap aja mau musim apa pasti mereka hamam sih Pak. Kecuali kemarin emang bulan puasa lebih banyak ke only masas dan biasanya Paling juga lucu kalau yang Sultan ya. iya. Enak. Ada juga kita Sultan Masas. Sultan Masas itu satu tamu dua terapis kayak gitu. Oh. 2 kali hamam, 2 kali masas. Jeda dikasih snack dulu, dikasih minuman gitu-gitu tamunya. Yang harga Itu harga spa program-program di sana berapa Neng? treatment. Ah, kalau dirupiahkan, sepanya gitu. Mahal, Pak. Kalau di Indo 150 udah sejam setengah mijit. Only masa saja 1.800. Only masa saja dia udah mau 2.000-an only masa. 50 menit, Wih, 50 menit udah 50 menit. 750.000 ya? Nah, tuh. Sama Mas. Kalau yang program 50 yang MKK itu biasanya Iya. Dia 50 menit aja udah 3.000 lebih, 50 menit. Hampir 1 juta ya? Sultan Masas itu 12.000, Pak. Nah, 12. Gila. 12.000. Sultan Masas 2 terapis. 1 jam masas, jeda, snack, Gila. rahat, sigara, 5 juta. lanjut lagi. Tapi ada aja orang mau buang-buang duit kayak gitu. Ada aja cuman buat masas-masas kayak gitu ya. Emang rezeki terapisnya juga sih. Gede programnya kan Tapi gede orang Turki itu premiumnya. nggak bisa massage kan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Banyak kan orang Indo dan siapa sih Neng? Di Neng Indonesia dan siapa lagi? Kalau di tempat aku orang Indo, orang Bali. Dulu pernah ada Thailand tapi kasus. Thailand kan orangnya berani kan. Berani dia sama Sekarang tamu. Indo Sedangkan semua. di tempat kerja aku gini banget terapis. Gini banget nggak boleh kenalan sama Tamu. tamu, nggak boleh punya pacar orang sini atau gimana. Gini banget. Jadi orang Thailand itu kan berani kan. Bosnya nggak suka. Jadi sekarang pakainya orang-orang Indo aja.
Hmm. Makanya bosnya minta kan sama bapak juga kan terapis gitu. Nah, siap tuh Dia teman-teman ya. nggak mau. Iya, di tempat aku lagi butuh 8 orang terapis nih, karena Oh. ada yang kontraknya habis, ada yang beberapa sih ada cuti. Ini bulan Mei Juni aja ada 3 orang cuti Hmm. kayak gitu. Terus udah mau musim panas, sudah pasti rame banget, udah pasti rame banget. Dan enaknya di sini full season, jadi kita nggak mikir-mikir, nah 6 bulan gue dipulangin nih ke Indo nih, musim panas sudah selesai. No, di sini full season sayang. Malah kamu ditanya sama bosnya, kamu mau perpanjang nggak? Kalau nggak mau perpanjang, aku urus dokumennya gitu, kayak gitu. Berarti setahun sekali ya perpanjang tuh ya? 10 bulan ngikutin Kimlik, Pak. Oh, 10 bulan sekali diperpanjang. Ngikutin Kimlik. Jadi kalau mau 2 tahun, aku harus 3 kali Kimlik. Oh iya, iya. Kontraknya tetap 24. kontraknya tetap dua Satu tahun, tahun. tapi izin tinggalnya, iya 1 tahun per 1 tahun, tapi izin tinggalnya tetap aku harus 3 kali Kimlik kan baru 2 tahun. Ya, kontraknya per 1 tahun ya berarti ya. Mungkin di situ ada Ya, kenaikan, ada lain sebagainya nih ya. kalau dari gaji beda yang udah 2 tahun, prem pun beda, libur pun beda kayak gitu. Libur dia tiap minggu, prem beda 15 lira. Kan satu tamu beda 15 lira aja lumayan banget, Pak. Iya, iya, iya. Terus kayak gaji bedanya beda banget kalau udah Tapi 2 tahun. kalau jalan-jalan udah kemana aja? Jalan-jalan kemana ya, Pak? Anit Kabir. Nggak ada temen jalan-jalan sih di sini. Paling juga ke pasar. Nyari cabai kering. Soalnya nggak ada cabai kering di sini kan. Nggak ada Terus cabai kalau pedas di sini. ada yang nanya nih, kalau kangen makanan Indonesia gimana? Masak. Kita masak. Tapi ada juga resto-resto di sini. Resto-resto di sini. Kayak ada restoran Bali ada. Resto Bali ada. Resto Padang ada kalau di Ankara ya. Terus makanan-makanan Asia banyak di sini. Ada KBRI ya? Gimana dananya aja. Iya, gimana dananya aja. Menurut aku buat teman-teman yang mau berangkat, janganlah terlalu banyak-banyak bawa makanan kayak kopi, mie segala macam. Di sini ternyata murah-murah, Pak. Kopi, Indomie ada, semua ada gitu. Ada Indomie tahu di Iya, jangan terlalu ya, yang penting prepare uang aja, semuanya ada kok di sini gitu. Kalau sakit gimana, Neng? Katanya, Neng. Kalau sakit baru banget kemarin ini aku ngurus Sigorta ya. Asuransi. Karena aku ada masalah di mataku, uap Ah, hamam. Uap hamam kan panas ya, Pak. Terus Neng ya, juga kan dari dulu pakai kacamata kan. Tuh. Ya kita rules-nya kita ngomong ke bos. di situ kan ada head reception ya. Ah, ah. Head reception, terus nanti head reception ngomong ke manajer, manajer bawalah kita ke rumah sakit kayak gitu. Tapi gratis. Gratis nggak? Gratis periksanya. Cuman dapat obat tetes mata gitu. Cuman aku beli kacamata sendiri sih kemarin karena kacamataku juga patah. Oh, sekalian ya jadinya. Tapi intinya dipeduliin nggak ya kalau sakit nggak dibiarin Iya, gitu. kayak Rizka itu kan alergi minyak, Kak. Rizka alergi minyak. Jadi dia tangannya, aduh si botak ini bolak-balik mulu. Jadi jadi dia tangannya kan alergi minyak. Terus dia ngomong kan, Rizka dikasih cuti 1 minggu nggak megang tamu, tapi tetap masuk kerja kayak kita kan handuk kotor segala macam kan harus bawa ke laundry kayak gitu ya, Pak ya. Dia dikasih izin 1 minggu nggak kerja, nggak megang tamu dan dibawa berobat Rizka, Hmm. salep, obat, pokoknya oke lah. Ada juga waktu itu anak Bali dari yang cabang Bapak Bali Ah, sakit, dia sampai demam tinggi ya, itu sama 3 hari nggak megang tamu, terus disuruh tinggal di hotel dulu karena kan kalau kita di mes kan rame-rame pengap kan kayak gitu, biarpun kita kamarnya beda-beda tapi kan pengap gitu, takut nularin ke teman-temannya juga. Jadi waktu itu dia tidur dulu di hotel selama 3 hari kayak gitu sih, Pak. oke, oke, Karena oke. kalau kita nggak kerja kan Pak, maksudnya kalau kita sakitnya lama-lama kan Pak kalau kekurangan terapis kan susah juga. Jadi disembuhin dulu nih, ya kan, disembuhin gitu. Hmm. Tapi tamunya Aware tuh sih kalau soal, backgroundnya macam-macam, Neng. Ada mungkin pegawai atau pengusaha atau apa? Oh iya. aduh nggak boleh lagi Pak nanya-nanya kayak gitu sama tamu, Tamunya. nggak ngobrol, Tapi nggak ngobrol kelihatannya kita paling, benefitnya ya. paling, Bonafit. tapi Neng paling suka tamu-tamu memang dari luar sih, kayak tamu-tamu nggak orang Turki ya,
Oh, kayak orang Afrika kayak gitu. Wah, itu kenapa emang? oke banget sih basis. Neng Tipnya? ada satu tamu langganan orang orang Afrika setiap Oh, minggu datang itu tipsnya oke banget, Pak. Dia biasanya tamu-tamu kayak gitu tahu nih di sini nggak boleh ngajak ngobrol terapisnya, nggak boleh. Kalau tamu-tamu lama udah pasti paham. Memang dia datang ke situ mau mijit gitu. emang ada cowok nggak di sana, Neng? Lowongannya misalkan, atau Siapa? mungkin orang Indonesia yang kerja di Ah, sana selain spa terapis apa mungkin? Mungkin maksudnya itu. ada. Kita punya cleaning service cowok satu, tapi dia juga bisa massage. Jadi Oh, sewaktu-waktu ada tamu tamu cowok yang mau dipegang terapis cowok, kadang kan ada couple yang ya ya. istrinya berhijab gitu, nggak mau cowoknya dipegang sama cewek gitu kan. Terus yang cowok itu emang mijit yang cowok gitu. Dari 6 hotel kita cuma punya 2 terapis cowok Oh karena iya. emang sedikit sedikit banget kemungkinan. Benar deh, tiga sama sama Mas tuh. Jadi cuman memang jarang banget sih ada requestan tamu cowok. Ada juga tamu cewek yang maunya dipegang cowok, ada kayak gitu. Oke. Ada juga rezeki. Terus kalau bahasa Neng susah nggak? Neng kayaknya nggak bisa, jarang pakai bahasa Inggris atau gimana? Wah, di sini ternyata orang Turki menjunjung tinggi bahasa mereka banget. Karena mereka nggak bisa Alhamdulillahnya, alhamdulillahnya Neng cepet cepet nangkap. ya nyambung lah nyambung lah ngobrol sama tamu gitu. Dan sering terjadi apa ya, Miskomunikasi. tamu-tamu miskomunikasi. Kayak Rizka dia sering nih miskom sama tamu nih Eh. nawarin minum tuh kan harusnya sensu istium sen Eh, dia istium mah istium mah miskom Pak. Bapak tahu kan Rizka gimana istium mah sen kamu miskom ulur 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 oke oke paham. ah itu udah gimana kita bahasa seininya aja sih Pak. Tapi Kita basic baru ya. masuk merhaba merhaba abi nasalsen merhaba abla nasalsen gitu. İyiyim teşekkürler sen nasılsın ben çok iyiyim abla. Tamam buyurun yüzüstün cuman gitu aja. Buyurun yüzüstün abla. Ajarin yang buat iya. Sini soalnya emang dominan ada orang. Terus paling kayak stretching kita tanya aja war ma abi aja war ma abla gitu. Dan aja war suara tamam 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 paling kayak gitu-gitu aja. Donim, Otur, Ayaka, gitu-gitu aja kan. Pokoknya Nggak basic-basic di karena tempat di kerja aja. ya nggak juga ditanyain nanya beli buah di mana. Kayak dulu neng Enggak. latihan repot beli buah di mana, beli ini di mana. Nyampe sini ternyata oh cuman kayak gitu. Terus simple. Kalau neng itu tipenya yang denger praktek gitu. Setiap hari mereka oh mereka ini nih. Apa ya kemarin ya Ayaka gitu. Oh ternyata silahkan berdiri kayak gitu. Boyrun Boyrun Justun gitu. Oh silahkan tengkurap ternyata kayak gitu. Gitu. Neng tipenya yang mendengar, terus rekam, terus praktek kayak gitu. Oke oke oke. Terus kalau kangen sama Indonesia atau telepon, handphone tuh nggak boleh dibawa kan? Selama jam kerja atau gimana? Peraturan handphone. Nggak kalau di tempat neng boleh sih Pak nggak ada tamu ya udah lu santai Main gitu. handphone ya. Tapi pas Lu ada. main handphone boleh, pas kerja nggak boleh. Wah bisa marah banget bosnya. Terus kalau kangen SIM card di Indonesia atau sinyal di Indonesia, mungkin ada teman-teman yang bertanya, gue gimana nih ngehubungin orang di Nanti Indonesia? sampai nanti sampai sini kita beli kartu sih. Hmm. Alhamdulillah selama 7 bulan handphone aku kartunya belum emailnya belum keblokir jadi aku masih Yes. pakai kartu Turki, kartu Indo juga masih ada gitu. HP Indo, tapi Belum belum keblokir keblok. email. Belum, nggak Alhamdulillah. tahu nih nanti katanya sih per 8 bulan ya. Per Heeh. 8 bulan katanya. Cuman aku belum paham juga sejauh ini masih aman sih kartu aku. Tapi aku di tempat kerja ada wifi kan, Pak. Ah, ya. Jadi semua WiFi ya. Di mes ada WiFi. Mm-mm. Mes nggak ada sih, cuman kalau perlu internet tinggal nyebrang, Pak. Hotelnya kan gini, ini mes ini Oh, hotel gitu. Jadi tapi ini nongkrong di balkon udah dapet di wifi hotel. mesnya kayak apartemen di Indonesia atau gimana sih, Neng?
Nyaman nggak Kalau sih menurut kamu? apartemen nyaman, sewajarnya apartemen buat karyawan menurutnya layak. Ada Terus pemanas air. eh, ada water heater ada, soba ada karena musim dingin kan, kayak gitu. Kompor yang kotak-kotak empat gitu, karena kan kita perempuan-perempuan semua kan masak. Water heater ada, soba ada, kayak gitu. Oh, ini musim apa sih di sana? Ini udah mau musim panas, Pak. Apa ya? Semi Mas, ya? oh ya semi. Musim semi masuknya jam berapa? Pulang jam berapa nih? Waktu Lebaran kemarin kita kebagi dua sih, pada yang jam 2 ada yang jam 4. 2 siang. Sekarang normal lagi. Ah, 2 siang sampai sampai 4 pagi. 4 pagi. 2 siang sampai 2 pagi. 4 siang sampai 4 pagi gitu. Oh, tapi nggak full Karena kan, artinya. enggak. Hmm. Tapi di sini sekarang udah normal lagi jam 2 siang sampai jam 2 pagi. Di atas jam 2 kalau ngambil tamu lagi kayak semalam Neng udah mau pulang ternyata ada tamu request Neng nih Pak. Dapat lemburan satu tamu itu 400 lira kayak gitu. Dari Itu teman-teman sih yang lain kadang ada yang capeknya kita udah megang tamu terus ada tamu lagi request kita kan harusnya terapis lain ngambil tapi kan mau nggak mau kita naik kayak gitu. ini rencananya berapa tahun di sana? Ketika sudah mencoba Turki ini ya. Sebenarnya nyaman banget sih Pak, nyaman banget kerja di sini. Rekomendasi banget Cuman gak sih? nggak tahu Tapi recommended banget kalau di gak buat Ankara ini? rekomendasi Ankara Istanbul aku rekomen karena bos kan punya spanya di Ankara Istanbul. Tapi bos, Azerbaijan juga kita baru buka kemarin. oh, pantas kamu ke sana Azerbaijan ya kemarin. Iya, cuman nunggu terapis baru datang. Hmm. Terapis baru datang, balik lagi kayak gitu. Oke, oke, oke. Sebulan yang seniornya dioper ke sana sebulan kayak gitu. Menurut kamu apa yang harus dihindari sama spa terapis? Dihindari SOP yang nggak boleh dikerjain, jangan dikerjain. Apapun SOP itu. yang harus dikerjain, kita kerjain. Ya, kayak di tempat aku, nggak boleh ngobrol sama tamu, nggak boleh kenalan sama tamu. Oh ya udah, jangan gitu kan. Kita kan niatnya ke situ kerja. Ya, aturannya itu, kamu dibayar buat kerja, kamu nggak boleh ngobrol sama tamu, kamu nggak boleh kenalan sama tamu gitu. Oh ya udah kerjain itu. Kerja selayaknya kerja yang bener. Mau dimanapun kalau kerjaan kamu bener, kamu kepake. Jangan ngerjain apa yang nggak harus dikerjain. Jangan ikut campur apa yang nggak harus kita ikut campur. Orang sini paling nggak suka dengan orang yang ikut campur. Kayak gitu. Event itu bawain teh doang, jangan ya. Karena kita udah ada Tukang teh. yang ngurusin kayak gitu, bikin Nah, minum kayak gitu Pak. Kecuali dia, Hilda, cok pardon ama misteri istium saudara leman iron tamam bian yapten gitu. Baru kita kerjain karena dia minta tolong gitu kan. Jangan yang dia lagi ngerjain teman-teman bian yapten. Nggak gini nggak kepake ilmu caper di sini. Dia minta tolong, dia mau minta tolong, dia ngomong orang sini dia mau minta tolong, tolong dong, aku lagi repot banget nih tamu yang ini minta ini, kamu boleh minta tolong nggak? Kita tolong, tolong gitu. Kita kerjain gitu. Yang diminta tolong, yang harus dikerjain kerjain, yang nggak harus dikerjain nggak dikerjain. Kerja yang benar, ambil gaji pulang, nggak usah ngurusin yang nggak penting-penting di sini. terus Neng, apa sih Neng? Itu aja. Mungkin ini last question sebelum teman-teman yang lain nanya juga. Tipsnya apa yang harus dipersiapkan dari Indonesia? Selain mental, boleh sih. Apa ya, duit sih yang harus dipersiapkan kemana-mana juga. Gak usah lah bawa barang-barang, bawa sabun, bawa apa. Bawa Indomie, di sini Indomie banyak banget, 16 tele doang. Janganlah bawa, Hampir sama rasanya kayak iya Indonesia. sama karena Enak kok, enak. nggak usah yang penting mental kita ada siap, kita kerja yang benar. Di sini dengerin masa-masa training ya, apa yang disuruh kerjain, dengerin seniornya gitu. Karena di mana-mana pasti ada senioritas kayak gitu, gimana kita pembawaan diri aja gitu. Semua orang yang berangkat ke luar negeri itu punya skill, punya ilmu, gelasnya terisi penuh. Tapi
sampai di sini gelasnya kita kosongin lagi, kita ambil minum yang baru. Oh, ternyata rasanya gini ya, di sini beda ya airnya kayak gitu kan. Jadi kita tahu ya kan, di mana-mana itu rasa ingin belajar lebih baiknya itu ditingkatin gitu. Kerjain apa yang harus kita kerjain. Oh, kayak gini ya ternyata di sini ya kan. Oh, ternyata gini ya gitu. Ya, barista. Oh, ternyata gini ya gitu. Di sini sistem kerjanya nanti semua ngerasain kok. Entah itu senioritas, entah itu receptionnya yang rese, entah itu apa. Itu gimana pembawaan diri kita aja. Gimana pembawaan diri kita aja. Kalau kitanya oke, nggak mungkin orang lain nggak oke. Betul, betul, betul. Oke, Neng. Ini sebelum lanjut ke pertanyaan yang lain, mungkin teman-teman boleh tuh sambil di chat atau raise hand dan sebagainya. Ini kami di sini ada program kebetulan teman-teman. Bagi teman-teman yang daftar di hari ini ya atau di minggu ini, insya Allah kita sedang mengadakan program pelatihan gratis di mana program ini sedang kami gaungkan untuk teman-teman yang berminat seperti Kak Hilda. Jadi teman-teman boleh mendaftarkan diri nanti ke kontak admin yang akan saya share di grup. Jadi Kamu mau teman-teman jalan jam berapa? yang berusia sampai 45 tahun, maka teman-teman boleh mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pelatihan spa terapis gratis bersama kami, di mana teman-teman akan mendapatkan materi lengkap seperti massage, body treatment, dan sebagainya, dan diajari juga sama trainer berpengalaman dari Turki. Beliau sudah lulus dari Turki sekitar 2 tahun lalu, terus teman-teman bisa mendapatkan sertifikat pelatihan. Pelatihannya pastinya offline ya teman-teman ya, tidak ada pelatihan online, masa midget online ya. Terus teman-teman boleh bisa mendapatkan potensi penghasilan seperti Kak Hilda, sekitar rata-rata 10 juta sampai 16,2 juta. Teman-teman cukup mengumpulkan KTP, KK, akte, ijazah minimum SMP atau SD juga nggak jadi masalah. Foto background, biometrik, foto full body SKCK, terus kita bantu keberangkatannya melalui P3MI. Trainingnya full time pastinya, kakak semuanya. Kita ada di Jalan Mawaraya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, tempat LPK yang baru. Jadi teman-teman monggo yang berminat nanti untuk bisa join lagi bersama LPK Job Host. Total biaya pelatihan dan keberangkatan itu berapa? Itu semua dana talang, Kak. Jadi nggak Masih ada oke nggak? biaya di awal semua. Masih oke nggak daging? Jadi Tapi semuanya ada satu dana enak talang, banget. nggak ada Tadi bilang paling ancur-ancur pendaftaran aja satu habis juta rupiah itu pun untuk baju makanan kalian. kan tadi Kalian akan dari dapat 3 seragam. Maaf Bogor dua ada seragam. satu yang Ya terus. 3 seragam Kamu ada kita nggak? sebutin. 3 seragam ada warna pink, biru sama baju latihan yang warna putih. Itu pun buat kalian selama 3 bulan nanti. Udah semuanya insya Allah dana talang. Kita nggak hanya ada ke Turki teman-teman, kita ada juga ke Malaysia dan lain sebagainya. Teman-teman boleh ajak teman-teman yang lainnya karena kesempatan ini sangat terbatas. Kita hanya bisa buka 20 orang saja. Dari pelatihan, kalau job berapa lama, normalnya kalau misalkan Turki itu 3 bulan, 4 bulan, karena visanya lama. Tapi kalau untuk Malaysia, teman-teman boleh masuk di 1 sampai 2 bulan, gitu. Jadi kalau misalkan belum ada basic banget, mungkin teman-teman akan di 2 bulan kan. Tapi kalau misalnya sudah ada basic, kita akan 1 bulan proses kayak gitu. Dan saat ini juga di bulan April, ada beberapa teman-teman yang sudah turun kontraknya di Malaysia maupun di Turki. Kak Astria ada di sini, Kak Astria. Ada. Nah, ini mungkin Kak Astria ada sedikit nanya-nanya. Kak Astria ini dapat hotel di mana? Kalau boleh tahu. Saya di Opera Hotel Istanbul. Di airport ya. Ya, Nah, Kak Astria udah berapa lama ikut LPK? untuk pembelatihan ini sudah 2 bulan. Udah 2 bulan. Nah, maka 2 bulan pun nanti Mm-mm. kita bantu hitung teman-teman untuk pendaftarannya segala macam. Mau teman-teman ke Mm-mm. Turki, teman-teman mau ke Malaysia, itu bisa mengikuti Kak Astria ataupun yang ada Kak Dini kalau di sini. Ada Kak Dini Boleh. nggak ya? Nggak ada. Oke, di sini ada di LPK kami juga ada Kak Dini, beliau juga akan ke Malaysia segala macam. Jadi soal teman-teman ini pelatihan untuk semua dan semua belajar dari nol ya. Mbak Astria dari Ya, nol juga ya. semua dari nol, Pak Dani. Dari nol. Gitu ya. Oke. Memang nggak ada basic spa. Gitu. Nanti semua kami ajarin semua dari nol.
Oke, kami tunggu Oke. pendaftarannya teman-teman. Makasih ya Kak Astria ya. Oke, Ya, jangan sama-sama Pak Dani. beranjak dulu teman-teman. Mungkin kita foto sejenak sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini. Mungkin teman-teman boleh bantu untuk open kameranya. Open kamera, open kamera. Oke, oke. Pak Dani, Oke, Pak Dani. ya. Nanti aku mau screen layar tentang profil tempat kerja aku biar ada bayangan. Oh, di sini tempat hamamnya gini. Di sini tempat spanya gini. Sebentar aja. Boleh, 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 boleh. Tunggu aku jadiin ini. Oke, teman-teman senyum ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, untuk Hilda, Kak Hilda boleh di spill dulu nih. Teman-teman, aku mau screen layar buat bayangan kalian tempat kerja yang aku tempat kerja yang aku jalanin selama ini ya. Coba. Kok basah tas abang tuh? Ini tumpah nih ya. Sana yang basah. Oke, sebentar Apa itu ya. Ania? Apa itu? Instagram. Kelihatan nggak? Udah kelihatan. Belum. Airnya Ini, tumpah tuh. teman-teman. Bukunya basah ada Kelihatan tuh. nggak, Pak? Hilda, itunya ketutup Hilda. Eh, mic-nya. Nggak bisa di nggak bisa tapi kadang berarti belum turun ya. Belum turun kayaknya. Oke, udah. Kelihatan nggak Instagramnya? Nah, teman-teman, ini tempat kerja aku. Hmm. Bosnya punya 6 tempat di Ankara sama di Istanbul, totalnya 4. Ini aku kasih sedikit video gimana sih aku di tempat kerja gitu biar kalian ada bayangan. Ini Sultan Masas. Ini ada hamamnya. Aku kebetulan jaganya di pusatnya ya. Habis tinggal ini doang nih katanya. Dalam malam baru masuk semua. Iya, malam kan kerja malam aja. Yang mana udah habis sebenarnya. Terus kan juga. Kamu nanti rekam ID sambil paparan aja ya. Di Karawang kan di jalan. Basicnya tetap aja Bali ya teman-teman, Bali Nest. Nah, ini tempat hamamnya nih teman-teman. Di masalahnya ini rem ya? Mau kan? Buh. Ini Thai masasnya. Bagus tempatnya. Iya. Ini ruangan VIP ya, jadi udah ada tempat sauna, tempat hamamnya di sini. Di mana? Di tempat gawe si Hilda. Enggak di mana? Angkara. Kemarin tuh datengin tempat juga boleh. Yang Asa itu Standar ya beda ya. kecil ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, makasih banyak Kak Hilda udah sharingnya ya. Iya, sama-sama. Sama-sama teman-teman semuanya. Makasih Oke, udah. ini juga ada sedikit apresiasi untuk Kak Hilda. Sebentar. Apa nih? Oh, bilang Putri ya, coba ya. Belain sampai nggak pulang kemana? Iya. Sekian sedang. Se.
Hongkong. Hongkong. Oke, Kak Yuda boleh minta foto dulu nanti. Boleh foto lagi sekali lagi. Di Hongkong tuh ibumu ya? Akunya di foto. Iya, iya dong. Oke, Ya teman-teman. Allah. Jangan diedit-edit Makasih ya. ya. Nanti malu Makanya beda jadi pembicara hasilnya. ya. Oke. Kak Yuda sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak ya Kak Hilda. Sekali lagi makasih udah sharing bersama kami dan teman-teman yang mungkin nanti pendaftaran psikoterapis. Teman-teman boleh hubungin Halo Job. Untuk apply-nya akan kami kirimkan juga link pendaftarannya supaya nanti teman-teman boleh masuk ke hotelnya Hilda dan bisa ketemu Hilda di tahun ini insya Allah. Oke, sekali Iya, lagi. nanti kalau misalnya memang pada nih ada kandidat yang 8 orang itu Hmm. eh, biar lebih di sininya lebih cepat ngambil tamunya nanti aku kirimin video-video latihan aku di sini gitu. Siap, makasih banyak Kak Hilda. Ada satu statement closingan dari Kak Hilda. Sama-sama. Apa ya? Tetap semangat ya teman-teman yang mau keluar negeri jangan ragu. Kalau tujuan kamu baik, insya Allah hasilnya juga baik kayak gitu. Mau dimanapun kamu kerja, mau dimanapun kamu melangkah, mau sejauh apapun kamu jalan keluar dari rumah, emang dari diri kamunya niatnya nyari uang, segala sesuatunya insya Allah dilancarin kayak gitu. Makasih buat waktunya teman-teman, karena udah sore juga ya di Indonesia ya. Di sini masih siang baru azan zuhur. Eh, Oke, Mohon maaf makasih bila banyak. ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang tidak mengenakan selama acara ini berlangsung Zoom-nya. Ya, teman-teman sehat-sehat di sana di Indonesia. Ya, Ini aku makasih udah jam banyak. makan siang. Oke, makasih banyak Kak Yuda. Aku Makasih banyak ya, semua tim job dianggurin host, dari tim Halo tadi. Job. Ya, siap. Ya, terima kasih banyak ya. Kami kos ya. Kasih ya Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.